berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun keadaan yang terjadi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, undangan yang luar biasa. Mari kita respon dengan iman kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu sempurna bagi kami. Bersyukur Tuhan memimpin semua aktivitas kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami melewati semua permasalahan yang terjadi. Saat ini berbagai persoalan yang belum selesai kami juga bawa kepadamu. Kami sangat percaya firman-Mu. Engkau tetap memberi kami kelegaan, sukacita, dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi beban berat kami saat ini Bapa. Mari Tuhan, Engkau berfirman, kami siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus mengajar kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mungkin kita pernah mengalami yang namanya kekecewaan dalam hidup ini karena apa yang kita harapkan ternyata tidak terwujud. Kita sudah berdoa kepada Tuhan mengharapkan sesuatu, tapi ternyata kita tunggu-tunggu juga tidak terwujud. Mungkin itu membuat kita menjadi kecewa. Saudara-saudara, kita harus ingat bahwa Tuhan, Allah yang kita sembah, itu lebih tahu dari apa yang kita butuhkan, kita pikirkan. Kita berpikir kita butuh sesuatu, tetapi mungkin Tuhan tahu itu bukan kebutuhan utama kita. Kita harus belajar percaya bahwa Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan dan ikuti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Percayalah, kalau kita mengimani kebenarannya, kita beriman dengan cara yang benar, maka Allah akan melakukan sesuatu jauh melampaui apa yang kita pikirkan dan kita inginkan. Nah, sekarang bagaimana seharusnya sikap kita, sikap yang harus kita miliki agar kita mengalami lawatan kuasa Allah dalam hidup kita. Ketika saat ini kita sedang dalam pergumulan, kita sedang sakit, kita sedang dalam keterpurukan secara ekonomi, kita sedang alami masalah rumah tangga, kita sedang alami situasi-situasi yang sulit dalam hidup kita, bagaimana seharusnya kita menyikapinya supaya kita mengalami lawatan kuasa Allah dalam hidup kita secara pribadi. Mari kita membuka Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Ini perikop yang sangat menarik sekali. Kita bisa mendapatkan beberapa prinsip iman di dalamnya supaya kita bisa mengalami lawatan Tuhan. Kita akan membaca ayat yang kelima. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Saudara-saudara, kalau kita baca ayat sebelumnya, di situ ada orang yang lumpuh, yang jadi pengemis. Dan dia menatap para rasul dengan harapan supaya mendapatkan sedekah. Orang lumpuh ini hanya terpaku dengan kebutuhan lahiriahnya dan dengan apa yang dilihat dengan mata jasmaninya. Ketika dia lihat orang-orang yang melintas di depannya, yang dia pikirkan berarti ini calon orang yang akan bersedekah dengan saya. Yang dia lihat dari orang yang lalu lalang di depannya adalah sebuah
kesempatan untuk mendapatkan sedekah. Karena dia lumpuh, karena dia jadi pengemis, sudah selayaknya mereka membantu dia, bersedekah kepada dia. Memiliki fokus yang salah, hanya berfokus pada masalah lahiriahnya dan fokus kepada orang-orang supaya bersedekah dengan dia. Ini fokus hidup yang salah. Orang lumpuh ini mengharapkan sedekah dari orang lain, tetapi lupa bahwa Tuhan bisa bekerja melampaui apa yang dia pikirkan. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau kita ingin mengalami lawatan kuasa Allah, jangan hanya terpaku dengan hal-hal lahiriah yang saudara rasa itu jadi kebutuhan utama saudara. Jangan bergantung kepada orang-orang di sekitarmu yang saudara pikir bisa membantumu. Kita harus fokuskan hidup kita, hati kita itu kepada pribadi Tuhan supaya kita tidak kecewa. Dalam doa-doa kita, kadang-kadang kita kan itu pun kita juga berpikir Tuhan pakai si A, si B, si C untuk membantu kita karena kita tahu mereka ekonominya lebih baik, mereka orang yang pintar, mereka orang yang selama ini suka membantu. Kita fokuskan diri kita pada sesuatu yang hanya bersifat lahiriah yang bisa kita lihat dengan mata. Padahal Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dibandingkan dengan apa yang bisa kita lihat dan apa yang sedang terjadi. Di balik setiap kelemahan, di balik setiap peristiwa yang menyedihkan, yang menyakitkan, sebenarnya Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang jauh melampaui apa yang sanggup kita pikirkan dan kita kerjakan. Oleh sebab itu jangan pernah terpaku dengan apapun hal-hal lahiriah yang sedang saudara alami. Hal-hal yang membuat saudara menderita, yang membuat saudara lemah dan hanya terpaku kepada seseorang yang saudara anggap bisa membantu. Tetapi biarlah arah hati dan pikiranmu, imanmu arahkan pada pribadi Allah yang sanggup menolong kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua kita bisa baca ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Prinsip iman yang kedua ini berarti bicara saudara kita diajar untuk tidak terpenjara dengan keterbatasan kita sebagai manusia. Pengemis tadi terpenjara dengan kelemahan fisiknya, dengan ketidakberdayaannya, dan melihat dirinya sebagai orang yang lemah, sebagai orang yang memang pantas mendapatkan sedekah, bergantung kepada kebaikan orang lain. Ia menginginkan hal-hal yang sifatnya lahiriah saja. Bagi dia penting untuk setiap hari mendapatkan sedekah makanan maupun uang dari orang-orang yang berjalan lalu lalang di depan dia. Dia lupa bahwa ada pribadi Allah tidak hanya bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan materinya, tetapi juga bisa melakukan sesuatu yang ajaib, bisa menyembuhkan dia, bisa membebaskan dia, sehingga dia tidak perlu lagi untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Saudara-saudara, apa yang menghalangi kita untuk bisa mengalami lawatan Tuhan, menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kita? Karena di hati kita tidak ada keinginan yang besar, hasrat yang besar, iman yang sungguh-sungguh mengharapkan lawatan Tuhan, kuasa Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Kita hanya ingin mendapatkan pertolongan dari orang-orang di sekitar kita. Kita lupa bahwa Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus melampaui kemampuan orang-orang di sekitar kita, bahkan melampaui
kasih orang yang sungguh-sungguh peduli dengan kita. Kita tidak boleh terpenjara dengan hal-hal yang sementara, hal-hal yang lahiriah, dan apa yang bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Terkadang pergumulan kita memang membuat kita lupa bahwa ada kuasa Allah yang Tuhan sudah siapkan bagi kita untuk bisa keluar dari masalah itu. Bagi saudara-saudara yang terbaring sakit sekian lama, pasti pengen cepat sembuh. Tetapi dalam keinginannya untuk sembuh kadang-kadang terpenjara dengan kelemahan berpikir, aku tidak mungkin bisa sembuh. Lalu kita berharap ada pertolongan dari keluarga, dari tim medis yang menentukan kalau mereka tidak bisa menangani dengan baik, nggak mungkin aku bisa sembuh. Kita lupa bahwa hidup kita selalu ada kuasa Allah yang tidak terbatas. Kita lupa kuasa Allah tidak pernah dibatasi ketidaksanggupan manusia untuk menolong kita. Kita juga lupa bahwa kadangkala karena kita kurang berpendidikan, secara ekonomi kita biasa-biasa, bahkan pas-pasan kita berpikir kita tidak mungkin bisa jadi berkat bagi orang lain. Kita tidak mungkin bisa dipakai Tuhan. Kita tidak mungkin bisa keluar dari masalah kita karena kita orang yang lemah, kita orang yang bodoh, kita orang yang tidak punya kemampuan ekonomi dengan baik. Kita harus ingat, para rasul adalah orang-orang yang sederhana. Mereka tidak berpendidikan. Mereka tidak punya uang yang banyak, bahkan mungkin juga pas-pasan. Mereka orang-orang yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi dengan imannya, Simon Petrus berani berkata, aku tidak punya emas dan perak, tetapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdirilah engkau. Itu menyatakan apa? Dia dilawat dengan kuasa Allah karena mengimani kuasa Yesus Kristus. Nama Yesus Kristus itu berkuasa. Dan karena hati para rasul ini dilawat oleh Tuhan, doa mereka, perkataan mereka menjadi sebuah lawatan yang menghasilkan mujizat bagi pengemis itu. Saudara-saudara, ini dua hal yang sangat penting. Ketika kita mulai fokus tidak hanya pada hal-hal yang lahiriah, tetapi pada pribadi Allah yang memberi kita kuasa untuk lakukan sesuatu. Ketika kita mengimani itu dan dengan iman itu kita bertindak, dengan iman itu kita berkata-kata, maka kita mengalami lawatan Tuhan. Ketika lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kita, maka keterbatasan kita akan bisa teratasi, kelemahan kita akan bisa teratasi. Dan ketika kita kemudian bertindak sesuai dengan lawatan Tuhan yang kita alami itu, untuk menolong orang, untuk berbicara kepada orang lain, untuk melayani orang lain, lewat apa yang kita lakukan, hidup kita itu akan menjadi berkat, membuat orang-orang itu juga akan mengalami lawatan Tuhan. Oleh sebab itu, rindukan lawatan Tuhan terjadi dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu. Tidak peduli saudara saat ini sedang mengalami masalah apa, dalam kondisi apa. Tidak peduli saudara orang yang punya gelar pendidikan yang tinggi atau tidak, bahkan pendidikan yang biasa-biasa saja. Tidak peduli saudara punya uang yang cukup banyak atau hanya pas-pasan saja. Bukan itu yang menentukan. Yang menentukan adalah hatimu yang selalu merindukan kuasa Tuhan melawat saudara. Kehadiran Tuhan melawat saudara untuk menyatakan kuasanya dalam hidupmu dan memakai hidupmu untuk memberkati orang-orang di sekitarmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena firman Tuhan hari ini mengajar kami luar biasa sekali. Murid-murid Yesus bukanlah orang yang luar biasa dalam pandangan manusia. Orang-orang sederhana,
orang-orang yang pendidikannya mungkin tidak ada, orang-orang yang secara status sosial mungkin rendah, tetapi Tuhan memperlihatkan kepada kami, ketika engkau melawat dan engkau menyatakan kuasa-Mu, sesuatu yang dahsyat bisa terjadi, sesuatu yang ajaib bisa terjadi. Tuhan ingatkan kami saat ini untuk tidak terpenjara dengan kelemahan kami, tidak fokus pada sesuatu yang hanya bersifat lahiriah. Kami harus masuk dalam dinamika iman kami terhadap pribadi Tuhan dan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Mungkin mereka hanya fokus bahwa hanya dokter tertentu, obat tertentu yang bisa menyembuhkan mereka. Tapi biarlah saat ini hati mereka, iman mereka tertuju pada pribadi Tuhan dan kebenaran firman-Mu. Sehingga mereka bisa mengalami kesembuhan seperti yang dikatakan oleh Petrus, dalam nama Yesus Kristus sembuh. Mereka juga bisa mengalami kesembuhan karena nama Yesus Kristus mereka imani. Nama Yesus Kristus mereka sungguh-sungguh rindukan dan mereka percaya ada kuasa Allah melampaui semua upaya dan kemampuan dokter untuk menolong mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk yang sedang bergumul dengan masalah ekonominya, yang sedang terpuruk secara ekonomi, yang sedang mengalami kebangkrutan, yang sedang mengalami pemutusan hubungan kerja, orang-orang yang sedang tertekan karena tidak tahu bagaimana untuk mencukupi kebutuhan hari-hari. Biarlah mereka juga boleh dibangkitkan imannya dalam kebenaran firman Tuhan ini. Allah sanggup bekerja melampaui apapun yang sanggup dipikirkan oleh manusia. Tuhan bukakan pintu-pintu kesempatan, Tuhan bukakan aliran berkat kepada anak-anak-Mu supaya mereka kembali bisa mencukupi kebutuhannya dan secara ekonomi semakin hari semakin naik, semakin baik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk orang-orang yang sedang kehilangan pengharapan karena merasa dirinya lemah, tidak berdaya oleh situasi sulit yang sedang mereka hadapi. Kiranya firman Tuhan meneguhkan iman mereka, membebaskan mereka dari perasaan tertekan, putus asanya, dan mereka kembali menemukan pengharapan dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga saudara sedang mengalami pergumulan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara di dalam doa. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara-saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9 dan imani, rindukan saudara sungguh-sungguh mengalami kebenaran ini. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara semua, saudara sungguh-sungguh mengalami rest and God setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap.